Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, salam jumpa dalam Night Call GPIB dengan saya Pendeta Umi Rahayu, KMJ GPIB Jemaat Menabur Kasih di DKI Jakarta. Saudara-saudara, sebelum kita menikmati waktu istirahat kita akan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami datang kepadamu di malam hari ini menyampaikan kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberi kami hikmat agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sesuai dengan sabda bina umat terambil dari Hosea pasal 11 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 yang menyatakan demikian. Mereka akan mengikuti Tuhan, Ia akan mengaum seperti singa, sungguh Ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah pepatah Jawa mengatakan urip iku mong mampir ngombe, yang artinya bahwa hidup itu hanya mampir minum. Dari pepatah ini mau disampaikan kepada kita bahwa kehidupan manusia itu hanya sebentar, seperti orang yang hanya mampir minum. Meskipun waktunya sebentar, bukan berarti tidak ada konsekuensi dari kehidupan ini. Allah akan meminta pertanggunggan jawab dari setiap orang atas waktu yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia. Karena hidup itu singkat, maka setiap orang dimotivasi untuk mengisi waktu-waktu hidupnya dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Sang Pencipta. Kalaupun ada manusia yang tidak hidup dalam ketekunan ataupun ketaatan dan lebih melakukan pada sesuatu perbuatan-perbuatan yang jahat, maka itu disebabkan karena ia tidak dapat menahan dirinya atas keinginan-keinginannya. Ia tidak dapat menahan dirinya atas hawa nafsu yang ada pada dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan kita hari ini, ketika orang Israel tidak dapat menahan dirinya untuk menyembah para Baal, Allah membawa mereka pada proses pendisiplinan. Pada ayat sebelumnya dari bacaan firman Tuhan menceritakan kepada kita bahwa Allah menghukum umat Israel oleh karena mereka menyembah para Baal. Namun pada malam hari ini, pada ayat 10 sampai 11, Allah menempatkan dirinya sebagai seorang bapa terhadap anak-anaknya, umat Israel. Allah menempatkan dirinya dalam hubungan antara ayah dengan anak. Apapun keadaan anak, maka seorang ayah tidak akan membiarkan anak-anaknya untuk hidup dalam kesesatan. Seorang ayah tidak akan membiarkan anak-anaknya untuk hidup tak karuan. Seorang ayah tidak akan membiarkan anak-anaknya untuk hidupnya rusak. Seorang ayah pun tidak akan membiarkan anak-anaknya mengalami hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya. Itu dilakukan karena kasihnya kepada anak-anaknya. Demikian juga dengan Allah terhadap Israel. Allah sebagai bapa dan Israel sebagai anak-anaknya.
karena rahmat dan kasih-Nya kepada anak-anak-Nya, maka Allah tidak akan membiarkan Israel hidup di dalam kesia-siaan. Pada ayat 10, Hosea memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah akan mengaum seperti singa. Allah yang digambarkan pada ayat sebelumnya dari bacaan firman Tuhan hari ini menceritakan seperti singa yang menerkam, artinya yang menghukum. Tetapi bacaan firman Tuhan hari ini menggambarkan kepada kita Allah akan mengaum, artinya bahwa Allah memanggil umat-Nya untuk kembali, bukan lagi Allah yang menghukum, tetapi Allah yang memanggil umat-Nya, agar umat-Nya mengikuti Allah kembali, umat-Nya datang kembali kepada Allah. Dan di dalam firman Tuhan diceritakan juga pada ayat 11, ayat 10, bahwa anak-anak-Nya itu akan datang dari barat. Artinya saudara-saudara, bahwa mereka akan datang dari segala penjuru, khususnya baik dari tanah Mesir maupun dari tanah Asyur. Allah akan memulihkan umat-Nya dengan caranya dan membawa mereka pulang ke rumah mereka, dan mereka akan pulang dalam keadaan yang baru, hati yang murni dan hati yang disucikan. Inilah bentuk kasih dan rahmat Allah kepada umat-Nya dan gambaran kasih seorang bapa kepada anak-anak-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, maka apa yang dapat kita pelajari? Ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, bahwa ketika kita diperkenankan Allah untuk hadir di dunia ini, maka ada misi Allah atas kehidupan kita. Tuhan bersabda, "Siapa mau ikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib." Ungkapan ini merupakan bagian dari kehidupan yang mendorong kita untuk dapat menguasai diri, untuk dapat menahan diri kita terhadap hal-hal yang menarik perhatian kita untuk meninggalkan Allah. Apalagi di era digital saat ini, begitu banyak tawaran-tawaran yang serba online, yang menggiurkan hati kita, yang menggiurkan kehidupan kita. Tawaran-tawaran online yang lebih menarik dalam kehidupan kita, dan akan membawa kita untuk meninggalkan Tuhan dan melupakan tugas kita dalam melaksanakan misi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita belajar untuk belajar menguasai diri dan menahan diri agar tetap untuk tidak tergoda oleh hal-hal yang menggiurkan, tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan. Tetapi kita tetap belajar untuk setia dan taat kepada Tuhan. Kembali kepada perenungan di awal, bahwa hidup itu hanya sebentar. Dan yang sebentar itu kita banyak mengalami penderitaan-penderitaan. Dan saat ini Tuhan sedang mengaum seperti singa. Artinya Tuhan sedang memanggil kita di tengah kondisi yang ada saat ini, sesuai untuk kita hidup sesuai dengan tatanannya. 3M sering kita dengar di dalam kehidupan kita selama beberapa bulan ini. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan menjaga jarak. 3 hal ini dapat kita refleksikan juga dalam kehidupan spiritualitas kita. Ketika kita menggunakan masker, sebenarnya kita diingatkan pada firman Tuhan hari ini, bahwa ketika kita menutup mulut kita dan hidung kita, kita diajar untuk menahan diri, untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Kita diajar untuk menguasai diri dan menahan diri untuk mengeluarkan kata-kata yang melemahkan semangat orang. Tetapi justru yang dikeluarkan adalah kata-kata yang memotivasi
kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, dan kata-kata yang memberikan semangat kepada sesama. Yang kedua, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebenarnya dari situ Bapak Ibu, kita juga dapat belajar secara rohani bahwa kita diajak untuk juga berkarya melalui tangan kita agar karya-karya kita itu bermanfaat, karya-karya kita berguna bagi sesama. Selain itu kita juga menjaga diri agar kita tetap bersih, hati kita tetap murni, hati kita tetap bersih, dan kita tetap hidup sesuai dengan firman Allah. Kita bersedia untuk terus-menerus disiram oleh firman Tuhan, yaitu Yesus yang adalah air kehidupan itu sendiri. Yang ketiga, menjaga jarak. Artinya bahwa secara spiritual kita juga dapat menganalogikan bahwa kita harus menjaga jarak dari perbuatan-perbuatan yang jahat agar kita tetap hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita hidup dengan hal-hal yang demikian, maka yakin dan percayalah bahwa Allah akan memulihkan kehidupan kita. Allah akan senantiasa dengan kasih dan rahmat-Nya menuntun kita untuk mengalami satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak dan rencananya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita beristirahat, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu menyatakan syukur dan terima kasih kami atas kasih dan perbuatan-Mu yang selalu kami rasakan, kami nikmati di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang menguatkan kami kembali dan menolong kami kembali. Bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, rahmat-Mu tidak pernah berkesudahan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa melakukan, mengucapkan kata-kata yang baik, senantiasa juga mau menjaga hati kami agar tetap bersih dan murni, serta kami menjauhkan diri kami dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Sehingga kami selalu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, jagai hati kami, mampukan kami untuk kami menahan diri dan menguasai diri kami di tengah-tengah berbagai macam tawaran-tawaran yang ada di sekitar kami, sehingga kami tetap hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Malam hari yang menjadi bagian kami saat ini, kami akan nikmati waktu istirahat kami, dan biarlah Tuhan di tengah-tengah waktu istirahat kami dapat menikmati berkat-Mu. Kami dapat menikmati rahmat-Mu, sehingga di esok hari ketika kami bangun dalam keadaan tubuh yang segar, dan kami dapat beraktivitas sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah jadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.